Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, Palestina memanggil kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah dengan penuh ketenangan dan keamanan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat kita duduk bersimpuh di rumah-rumah Allah, tak ada gempuran roket yang kita tunggu-tunggu untuk meluluhlantahkan rumah Allah itu. Subhanallah, begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Sekarang bayangkanlah jika kita malam ini hidup dalam gelap gulita, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada pakaian hangat untuk mengusir dingin, dan tak ada keluarga tempat berbagi duka. Bayangkanlah jika dengan penderitaan yang tiada tara itu, ternyata tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita. Seluruh dunia seakan dia membisu seolah-olah tak terjadi apa-apa di kota ini. Sakitkah perasaan kita? Sedihkah perasaan kita? Sudahlah, tak perlu kita menjawabnya. Kita sekalian pasti telah paham bahwa itulah situasi dan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di bumi Palestina. Palestina kembali berduka hari ini. Lagi-lagi duka yang tak henti-henti. Puluhan bahkan ratusan warga Palestina kembali menjadi korban gempuran militer Zionis Israel. Sejak awal Syawal yang lalu, puluhan nyawa tak berdosa, anak-anak, wanita dan lansia kembali terenggut di jalannya, menyusul ribuan jiwa sebelumnya. Kehusuan warga Palestina dalam menikmati hari kemenangan di bulan ini pun tercabik karenanya. Palestina adalah kita dan kita adalah Palestina. Begitulah Islam mengatur dan mengajarkan kita para penganutnya. Bahkan Palestina tidak hanya menjadi masalah umat Islam, tetapi juga jadi masalah seluruh umat yang ada di dunia. Ya, karena ia kejahatan dan tragedi kemanusiaan. Hadirin yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita umat Islam sebagai umat yang satu. Tujuannya adalah agar kita senantiasa merasa sebagai saudara dan peduli terhadap saudara seiman dimanapun mereka berada. Perumpamaan kaum muslimin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seumpama tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain pun ikut merasakan. Hadis riwayat Muslim. Begitu kata Nabi kita SAW dalam sabdanya. Mungkin banyak air mata yang mulai mengering, telinga yang menjadi panas, dan hati serasa jenuh mendengar berita Palestina dan korbannya yang terus bertambah. Akan tetapi, kita harus terus berbicara tentang Palestina. Kita harus terus menyuarakan kegelisahan kita. Kita harus terus menyampaikan kepedulian kita terhadap Palestina. Atau setidaknya kita tidak boleh berhenti untuk meneriakkan jeritan hati kita melalui takbir dan doa-doa yang terlantunkan. Sekali lagi, karena Palestina adalah kita dan kita adalah Palestina. Palestina adalah negeri yang berkah dan suci. Negeri ini diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya dan disebut oleh Nabi kita SAW dalam sabda-sabdanya. Ayat pertama dalam Quran surat Al-Isra mengingatkan kita tentang perjalanan suci Nabi kita ke langitnya. Perjalanan suci itu dimulai dari masjid yang juga suci, masjid yang terus berdiri hingga hari ini di negeri Palestina. Ya, Masjid Al-Aqsa, masjid yang dimuliakan Allah, masjid yang dijadikan Allah sebagai tujuan Isra Rasulullah dan titik tolak mi'raj beliau hingga ke Sidratul Muntaha. Perlu untuk kita ingat kembali, Al-Quds, terutama Masjid Al-Aqsa, memiliki kedudukan yang istimewa di dalam agama ini. Pertama, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Dan orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia itu akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Quran surat Al-Baqarah ayat 142. Dalam riwayat hadis juga menyebutkan bahwa Nabi dahulu sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Dari Al-Bara bin Ajib beliau berkata, sesungguhnya Nabi pertama kali datang ke Madinah singgah ke kakek-kakeknya atau mengatakan ke paman-pamannya dari kelompok Ansar. Kemudian beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Hadis riwayat Bukhari.
Kedua, Al-Quds atau Masjid Al-Aqsa dan sekelilingnya adalah bumi yang diberkahi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haula nuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Ketiga, Al-Quds atau Masjid Al-Aqsa adalah masjid ketiga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, bepergian itu tidak ditekankan melainkan hanya ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, Masjid Nabawi. Dalam sabdanya yang lain, beliau juga menyatakan keistimewaannya yang besar, yaitu salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 salat di masjid lain. Salat di masjidku, Masjid Nabawi, sama dengan 1.000 salat di tempat lain. Dan salat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 salat di tempat lain. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, Al-Quds adalah bumi para nabi Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang menjadi saksi perjuangan dakwah nabi-nabi Allah seperti Ibrahim, Lut, Sulaiman, dan lainnya. Allah berfirman, "Wa najainahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Dan telah kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Begitu pula dalam firman-Nya, "Wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in alimin." Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang hembusannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami memberkahinya. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami memberkahinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Meskipun masjid dan kota itu begitu istimewa, ternyata tidak menjadikan orang-orang Zionis Israel itu hormat dan memuliakannya. Hingga kini mereka terus tanpa henti berupaya untuk menghinakan, menodai, dan menguasainya. Saat ini mereka tengah melakukan penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa berupa terowongan yang cukup besar. Jika terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa dirasa telah cukup, Israel berencana meruntuhkannya dengan gempa buatan yang saat ini terus dikembangkan. Wal iyadu billah. Maka sekarang tidak cukup bagi kita untuk hanya sekedar mengutuk, menyayangkan, atau meneteskan air mata. Sekarang karena Al-Aqsa menuntut tindakan nyata dari kita untuk ikut berperan serta membebaskan tanah suci itu dari cengkraman Zionis Israel. Apa yang dapat kita lakukan untuk membela Masjid Al-Aqsa, Al-Quds, dan Palestina? Untuk skala yang lebih besar, pemerintah Indonesia bisa lebih lantang menyerukan pembelaan kepada Palestina di forum-forum internasional, terutama pada Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, di mana Indonesia memiliki kedudukan yang penting sebagai negeri muslim terbesar di dunia. Untuk pribadi-pribadi kita, mari mempersiapkan diri masing-masing dengan bekal iman, akidah, dan ilmu yang sahih serta ibadah sebaik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan inilah upaya perjuangan kita akan bernilai jihad fi sabilillah. Kita harus memperbanyak tentara-tentara Allah dengan mengikrarkan diri kita masing-masing sebagai tentara Allah yang memiliki iman yang kuat, ilmu yang sahih, dan ibadah yang berkualitas. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya waspada dari provokasi dan pengaruh Zionis Israel yang sedang berupaya untuk melemahkan kita. Di antaranya itu dengan 4S 3F, yaitu song, musik dan nyanyian, sport, olahraga yang bertentangan dengan syariat, terutama dalam hal aurat, seks, baik yang langsung zina maupun pornografi atau porno aksi, smoke, rokok, fun, tontonan lucu dan budaya poya-poya, food, makanan yang tidak halal dan tidak thayyibah, dan fight, kepercayaan atau aliran-aliran pemikiran seperti Islam liberal. Untuk itu, mari mulai kembali mengkampanyekan peduli Masjid Al-Aqsa kepada seluruh umat muslim dan muslimat yang ada di sekitar kita. Tentu saja dimulai dari keluarga dan kerabat kita. Mari tanamkan kerinduan untuk mengunjungi Masjidil Aqsa di Palestina sebagaimana kita rindu untuk selalu mengunjungi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di
di Madinah. Karena itulah 3 tanah suci umat Islam. Dari sebagian harta dan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, sudah sepatutnya kita menginfakkan kepada saudara kita di Palestina. Mereka juga di daerah krisis makanan, listrik, bahkan obat-obatan akibat blokade Israel sejak 2007 lalu. Dari sisi ekonomi, kita umat Islam sebaiknya menggencarkan kembali gerakan boikot terhadap produk-produk Israel dan produk-produk yang memberikan dukungan terhadap negara itu. Dengan jumlah umat Islam yang sangat besar, semoga langkah ini mampu menimbulkan kegoncangan ekonomi kepada mereka. Ingat selalu bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk-produk semacam itu akan dikumpulkan untuk menyiapkan peluru dan bom yang akan membunuh saudara kita di Palestina. Olehnya, kita tidak boleh merasa bosan ketika mendengar berita tentang Palestina. Tidak boleh kita berputus asa dalam melantunkan doa-doa untuk saudara-saudara kita di sana. Tidak boleh kita merasa bahwa doa-doa itu sia-sia. Kita tidak boleh mengira bahwa Zionis Israel akan dibiarkan dengan kesombongannya begitu saja. Tidak, sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama tu'akhiruhum liyaumil tashkhasu fihil absar." Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang telah diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah memberitahu kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surah Ibrahim ayat 42. Doakan mereka, sebab doa asatrul mukminin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Allah lah yang maha kuasa untuk menolak setiap ancaman yang membahayakan masjidnya dan hamba-hambanya. Allah lah yang maha kuasa untuk membelokkan peluru agar tidak mengenai tubuh saudara kita. Allah lah yang maha kuasa untuk menghancurkan Israel sebelum Israel menghancurkan Masjid Al-Aqsa, Al-Quds dan Palestina. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi negeri para nabi dan negeri suci di sekitar Masjid Al-Aqsa. Sekali lagi, tanah Al-Aqsa telah memanggil kita dan kami telah menyampaikan kepada Anda sekalian, kelak di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita baca dan kita dengar pada hari ini. Saat nanti kita ditanya apakah yang telah kita lakukan untuk membantu mereka di Palestina, apa yang telah kita lakukan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, Al-Quds dan Palestina, semoga kita semua sudah siap untuk menjawabnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Unzur makila wala taghzur man qala. Akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.